Jangan jual produk Atomi ke orang lain. Saya ulangin, jangan jual produk Atomi ke orang lain. Ya, ini bukan saya ngomong, Bapak Ibu. Ini Mister Park yang ngomong. Ya, kita nonton video dari Mister Park dulu. Jangan pikirkan tentang berapa banyak bonus yang akan Anda peroleh, melainkan Anda harus memutuskan apakah Anda akan membeli produk-produk Atomi jika Anda yang sedang ditawari. Intinya, seluruh produk yang kami distribusikan di Atomi dapat ditemukan di toko-toko, departemen store, TV home shopping, dan juga situs pembelanjaan di internet. Nah, sementara produk-produknya adalah kebutuhan yang sering kita gunakan. Dan jika ternyata produknya lebih mahal, Anda tidak usah membelinya. Tidak usah gunakan produk ini jika kualitasnya jelek. Apalagi menyarankan pada orang lain. Untuk itu, jika Anda berpikir bahwa produk ini lebih baik dan terjangkau dari produk yang Anda gunakan, maka sebaiknya Anda jalani bisnis ini. Hanya mereka yang berpikir seperti ini yang bisa menjalankan bisnis ini karena akan menjadi lebih mudah. Anda tidak akan terganggu dengan rasa bersalah karena kebanyakan orang yang pernah menjalankan MLM akan menganggap ini sulit karena terganggu dengan rasa bersalahnya. Karena mereka menawarkan produk yang sama sekali tidak pernah mereka gunakan tapi menyuruh orang lain untuk menggunakannya, ya? Susah mencari uang itu. Tetapi, jika Anda merekomendasikan suatu produk karena dapat memberi keuntungan pada orang lain, maka akan terasa mudah dan lama-kelamaan akan terasa lebih menyenangkan. Dan karena produknya bagus dan terjangkau, maka orang-orang akan menggunakannya dan pembelian ulang akan terjadi. Dan lebih menarik lagi adalah hal itu akan memberikan kejutan pada Anda. Apakah Anda pernah melihat bisnis MLM dengan pembelian ulang? Jika ini mungkin, Anda tidak akan gagal. Jadi, Anda harus menjalankan bisnis ini jika Anda berpikir bahwa produk ini bagus dan terjangkau. Intinya, jangan berpikir ini sulit. Bisnis ini hanya sulit karena Anda belum terbiasa melakukannya. Jadi perlu diingat, ada satu cara agar Anda menjadi terbiasa, yaitu dengan menjalani bisnisnya. Dibandingkan hanya menanyakan apa yang harus Anda lakukan, putuskan dan jalankan. Anda akan belajar dengan sendirinya sedikit demi sedikit. Selain itu, jika Anda giat menceritakan produk ini pada orang lain, maka kemampuan bicara Anda pun akan menjadi lebih baik. Dan ketika Anda melihat pada informasinya tentang pertanyaan yang tidak bisa Anda jawab, maka Anda akan mengingat jawabannya dengan lebih baik. Tentang sebuah produk kosmetik yang tidak Anda ketahui, apakah Anda akan langsung membelinya? Atau Anda akan mengatakan, oh, saya tidak tahu, lalu melakukan pencarian online sebelum memutuskan membeli? Sebenarnya bukan tidak tertarik, tetapi karena belum yakin, sehingga Anda mempelajari dengan berbagai cara sebelum Anda mengambil keputusan. Mereka tidak membahas produk itu lagi, sehingga Anda membelinya dari orang lain. Jadi, Anda harus berpikir terbuka dan bertekad bulat. Jangan menjauh dari siapapun. Anda harus menjadi jauh lebih percaya diri. Tidak ada yang bisa diselesaikan jika Anda dipenuhi dengan rasa takut. Ambil nafas dalam-dalam. Percaya diri dan lihat ke depan. Tanamkan pikiran, saya bisa lakukan ini. Hari ini, Anda sekalian telah mendapat kesempatan untuk mempelajari Atomi. Dan Anda pun dapat mulai bisnis Atomi tanpa persiapan apapun. Kebanyakan member dari Royal Leaders Club mengawali bisnis seperti ini hampir dengan tangan hampa. Saya sendiri juga begitu. Saya ini awalnya orang miskin. Bisa dibilang rajanya orang miskin. Hah? Intinya, Anda dapat melakukan bisnis Atomi tanpa modal. Memulainya dengan tangan hampa. Produknya mudah dibeli. Produk sehari-hari. Anda harus berhubungan dan membangun relasi dengan orang. Disinilah dengan bisnis Atomi. Orang yang lebih pintar dari Anda bisa menjadi rekan di downline Anda. Anda tidak perlu pandai bicara, karena Anda bisa mencari rekan yang pintar bicara. Biarpun Anda tidak bisa berbicara dengan bahasa lain, mungkin downline Anda bisa mencakup negara lain. Karena salah satu downline Anda, mungkin orang yang melakukan bisnis internasional. Itu sangat mungkin terjadi. Saya akhiri pembicaraan ini. Terima kasih. Ya, kalau Bapak Ibu tadi lihat ya videonya Mister Park, sekitar 4 menitan, ada gak kata menjual ke orang lain? Ada gak? Coba ketikkan. Ada gak Mister Park bilang,
Anda menjual produk Atomi ke orang lain. Nggak ada, Bapak Ibu. Kata yang Mister Park ucapkan adalah menceritakan produk Atomi ke orang lain. Menceritakan, bukan menjual produk Atomi ke orang lain. Disinilah letak banyak orang yang salah menjalankan bisnis Atomi. Karena mereka berpikir Atomi merupakan bisnis untuk menjual produk-produknya. Salah besar. Ya. Karena Anda dan saya yakin adalah ini. Jangan Ya. pikirkan Anda tidak, nah ini. Anda dan saya tidak suka dijual. Ya. Ngerti artinya tidak suka dijual? Dijual produk ke Anda dan saya. Jadi jangan mencoba menjual produk Atomi ke orang lain. Jual dulu produk Atomi ke diri Anda sendiri. Hanya jika Anda menyukainya, beritahu orang lain di sekitar Anda. Ini hanya soal menyampaikan informasi, bukan menjual produk. Ya, ini adalah pesan Mister Park Hangil sendiri ya. Kalau kita sendiri tidak mau beli produk Atomi, kenapa kita suruh orang beli? Kalau Anda lakukan itu, berarti Anda tidak beda menjalankan MLM di luar sana. Karena bisnis MLM di luar sana, umumnya produknya Anda sebetulnya nggak butuh. Anda gabung karena Anda membeli peluangnya. Anda melihat peluangnya ada penghasilan yang miliaran, ratusan juta. Tapi sebetulnya produk ini Anda nggak butuh. Anda cuma mau dapat komisi, bonus, promosi, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Atomi. Anda dan saya pakai produk Atomi bukan karena uangnya supaya kita dapat promosi atau bonus atau komisi. Ya, saya harap seperti itu. Kalau saya tidak seperti itu. Tidak untuk uangnya, tapi memang produk ini adalah produk kebutuhan harian yang berkualitas tinggi dijual murah. Itu saja Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa, wah bisnis Atomi saya harus jualan, saya nggak jago jualan, saya nggak punya teman-teman yang bisa saya jual. Memang pesan Mister Park dilarang menjual produk Atomi ke mereka. Mereka tidak suka dijual, Bapak Ibu. Ya, teman-teman kita ini tidak suka kita jual untuk keuntungan kita. Jadi, sekali lagi, ya, kalau Anda mau melakukan bisnis Atomi, juallah produk ini ke Anda sendiri. Sampai Anda suka, sampai Anda cinta, baru bercerita. Tadi kata kuncinya apa Mister Pak bilang? Ceritakan. Ceritakan produk-produk Atomi yang Anda sukai, Anda cintai. Anda belum suka, Anda pasti nggak jatuh cinta. Anda nggak jatuh cinta, Anda sudah pasti tidak bercerita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu belum bercerita, nggak apa-apa. Berarti Anda belum ketemu cintanya. Ya, produk Atomi ada berapa? 500 sampai 600 kan? Ya, kita disuruh cari kekasih kita loh. Dari 500 sampai 600. Masa sih nggak ada? Ya, para pria kalau disuruh pilih kekasih mungkin nggak pilih satu, 10. Kalau bisa semua. Ya, pilih satu aja. Kalau lebih banyak lebih bagus. Nah, Anda cuma bisa dapat kekasih yang Anda cintai kalau Anda beli dan Anda pakai, Anda cobai produk-produk Atomi tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, tidak ada orang yang suka dijual. Jadi jangan mencoba menjual produk Atomi kepada orang lain. Jual dulu produk Atomi ke diri Anda sendiri. Hanya jika Anda menyukainya, beritahu orang lain di sekitar Anda. Ini hanya soal menyampaikan informasi, bukan menjual produk. Ya, kebanyakan dari kita kan sudah pakai gadget, handphone. Kadang ada teman saya handphonenya 3 loh. Ya, kalau di Kanada cuma satu, karena mahal Bapak Ibu ya. Setiap bulan tuh bisa 1 juta plannya untuk bayarin apa providernya gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ada yang punya 3, kadang punya 4. Nah, itu buat apa Bapak Ibu? Handphone Anda banyak buat apa? Apa Anda untuk belanja, ngabis-ngabisin uang, atau Anda pakai untuk menyampaikan informasi tentang atom? Karena handphone Anda ini bisa menjadi gerbang Anda menghasilkan 1 miliar sebulan dari atom. Tapi kebanyakan orang nggak tahu.
Ya, jangan jualan, jangan berjualan di Atomi. Jual produk Atomi ke diri Anda sendiri, lalu bercerita. 구독, 좋아요 눌러주세요.